Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ba'da subuh hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah, kesehatan dan juga semangat untuk tetap melaksanakan jamaah subuh berjamaah di masjid. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kita semangat kesehatan. Amin. Para jamaah subuh yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa setiap ba'da subuh hari Jumat kita akan menyimak sama-sama bait-bait dari kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ulama di abad 13 yang mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Pagi ini kita sampai pada bait yang ke-21. Saya bacakan baitnya. Qala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi li qillati hayatika minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. Kira-kira kalau kita maknai dalam bahasa kita, meminta kepada Allah berarti menuduhnya dalam tanda kutip. Kalau kita mencari Allah berarti kita menghibahnya. Tapi kalau kita mencari selain Allah, itu tandanya kita tidak punya malu kepadanya. Dan meminta kepada selain Allah bertanda bahwa kita jauh darinya. Ini kalimat-kalimat yang kadang agak sulit kita pahami, tapi kalau kita baca di syarah dari kitab Al-Hikam, kira-kira kalau kita makna itu begini. Kalau kita meminta kepada Allah, dianggap menuduh itu artinya seolah-olah Allah sudah tahu apa yang kita inginkan. Dan memang Allah Maha tahu. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, kalau kita meminta dalam arti berdoa, maka kita seringkali diajarkan untuk mengamalkan doa-doa yang sudah dilakukan oleh para nabi Rasulullah yang ada di Quran. Misalnya doa yang biasa kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berdoa untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat, itu ada di Quran. Ada di Quran. Jadi kita sebenarnya seringkali berdoa itu sebagaimana yang lazim kita dapatkan dari para ustadz, itu sebenarnya doa-doa yang semuanya itu ada di Al-Quran. Sehingga kita tidak jatuh pada ini. Kita seolah-olah meminta kepada Allah semata-mata karena kita ingin meminta. Karena kalau kita pikirkan, sebenarnya Allah itu tahu semua apa yang kita inginkan tanpa kita minta. Oleh karena itu kita diajarkan untuk kalau berdoa menggunakan kalimat-kalimat yang ada di Quran. Mengapa? Karena kalau kita berdoa dengan kalimat-kalimat yang ada di Quran, itu paling tidak 3 hal yang kita dapatkan. Pertama, kita membaca Quran, yang artinya kita punya pahala Quran. Yang kedua, kita ittiba Rasul, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul. Bisa doa Nabi Khidir, bisa doa Nabi Musa, bisa doa Nabi Muhammad SAW. Kita ittiba Rasul itu artinya juga mengikuti sunnah Rasul. Yang ketiga baru bonusnya, kita dikabulkan oleh Allah doa itu. Jadi kita kalau berdoa dengan mengutip atau menggunakan ayat-ayat Quran, paling tidak 3 hal itu. Apakah kita tidak boleh berdoa di luar itu? Tentu saja boleh. Tapi Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan, kadang-kadang kita ini seringkali mendikte Tuhan. Apakah itu boleh? Boleh. Hanya itu tadi, kalau kita meminta kepada Allah, kita seperti menuduh. Ya, dan kalau kita mencari Allah, kita menghibahnya. Cuman dalam konteks tasawuf,
Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan kita untuk lebih halus kepada Allah, karena pertama, perintah untuk berdoa itu juga ada di Quran. Ud'uni astajib lakum. Jadi gimana nih? Kita diminta untuk meminta kepada Allah dan Allah menjanjikan akan memberikan, tapi di sisi lain ada istilahnya adab atau sopan santunnya. Ya kita lihat cara nabi-nabi berdoa. Ada di mana itu di Quran? Tapi kadang-kadang kalau kita terpaksa banget harus spesifik doanya, seperti orang meminta yang spesifik gitu ya, ini. Seperti kita mendikte Allah. Kalau Syekh Ibnu Athaillah karena tasawuf ya, mungkin agak kurang sopan kira-kira gitu. Tapi kalau itu kita terpaksa sekali harus melakukan itu ya, Allah juga pasti akan berikan. Karena ud'uni astajib lakum. Memintalah kepadaku maka aku akan mengabulkan. Tapi kira-kira dengan kalimat-kalimat hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah ini, kira-kira kita makin akrab dengan Allah. Kan tujuannya adalah makin akrab dengan Allah. Bahwa Allah itu bukan yang jauh, tapi yang dekat. Bukan saja dalam hal-hal kebaikan, tapi kalau kita merasa dekat dengan Allah, kalau kita ingin sedikit saja punya niat untuk melakukan maksiat, kita pun ingat sama Allah. Itu sebenarnya yang lebih penting. Jadi kalau kita dekat, bukan saja pada saat kita butuh, tapi pada saat kita seolah-olah ingin dijauhkan dari Allah, kita juga akan ditarik bahwa rasanya malu kalau kita maksiat kepada Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.